Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Baik teman-teman yang berbahagia, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan Ramadan di hari keempat ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan buat kita semua. Mudah-mudahan kesehatan selalu menyertai kita semua. Baik teman-teman, di hari keempat ini, di Ramadan yang diberkahi ini, tentu kita ingin meraih kebaikan yang maksimal, ya, kebaikan yang penuh, ya. Dan kebaikan-kebaikan tersebut tentu harus sesuai dengan tuntunan dari Allah dan Rasul-Nya. Ramadan, apa yang harus kita isi dengan Ramadan? Ramadan, teman-teman semua, identik dengan tilawatul Quran. Salah satunya adalah identik dengan tilawatul Quran. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim di surat Al-Baqarah ayat 185, ya, berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadhana unzila fihil Quran. Jadi bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Demikian juga dalam surat Al-Qadar, ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami, kata Allah, menurunkan Al-Qur'an di malam yang mulia, yaitu malam Qadar. Dan malam Qadar tentu tidak ada kecuali di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu teman-teman, dengan dalil yang mulia ini, hadis ayat yang mulia, yaitu surah Al-Baqarah 185 dan kemudian juga surat Al-Qadar ayat 1 dan seterusnya, itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pentingnya Ramadan, yaitu berkenan dengan Al-Qur'anul Karim. Maka sebagai seorang muslim, kita sibukkan di bulan Ramadan ini dengan berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim, baik dengan membacanya, kemudian belajar membacanya, kemudian juga bisa menghafalnya, kemudian juga dengan mempelajari atau memahami isi dari Al-Quran itu sendiri. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah melaksanakan apa yang ada di Al-Quran tersebut. Teman-teman, mungkin ada yang bertanya, kalau belum bisa baca Al-Quran gimana Ustadz, seperti itu? Maka jawabannya adalah ada jalan. Bisa dengan mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran, ya, mendengarkan atau meminta seseorang untuk membacakannya dan kemudian mendengarkannya. Karena orang-orang yang mendengarkan bacaan Al-Quran itu pahalanya sama dengan orang yang membaca Al-Quran itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Muzammil ayat 4, warattilil Qur'ana tartila. Hendaklah kalian membaca Al-Quran, tapi bacalah oleh kalian Al-Quran dengan syarat, dengan tartil. Dan ayat yang mulia ini sebagai pelengkap, ya teman-teman. Ketika teman-teman yang sudah dari hari pertama itu sudah merutinkan membaca Al-Quran, maka hati-hati. Kita membaca Al-Quran bukan ingin dikejar-kejar, bukan. Namun Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita membaca Al-Quran itu dengan tartil, ya, dengan kaidah ilmu tajwid, sebagaimana makna dari tartil yang disebutkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan yang disebut dengan tartil adalah tajwidul huruf wa ta'riful wuquf, yakni mentajwidkan huruf-huruf hijaiyah dan kemudian juga mengetahui bagaimana cara berhenti. Ini yang dituntut atau diminta, dianjurkan oleh Nabi SAW ketika kita membaca Al-Quran. Jadi target boleh saja, ya, kita mentargetkan 1 juz dalam 1 hari, 2 juz dalam 1 hari dan seterusnya. Namun dengan catatan bacalah Al-Quran dengan tartil. Nah, kemudian kalau memang membaca kadang-kadang kita capek, lelah gitu, kemudian kita bisa juga dengan mendengarkannya. Dan jangan lupa ajak istri dan anak-anak kita untuk juga mengisi Ramadan itu dengan membaca Al-Quran, tilawatul Al-Quran. Dan satu lagi, hilangkan dan hindari mendengarkan hal-hal selain dari Al-Quran yang tentu itu tidak bermanfaat, apalagi hal-hal yang memang itu membuat
murka Allah Subhanahu wa taala. Demikian teman-teman yang berbahagia, mudah-mudahan bincang singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Ramadan kita menjadi Ramadan yang bermakna dan Ramadan kita mendapatkan keberkahan yang banyak. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.